kesalahannya serta mengingkarinya dengan ucapan dan perbuatan, lebih-lebih ketika dihajatkan untuk melunakkan hatinya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa seorang laki-laki meminta izin untuk menemui Nabi SAW seraya berkata, dia saudara yang jelek dalam keluarga. Kemudian ketika orang itu masuk dan menghadap Nabi SAW, beliau berkata kepadanya dengan ucapan yang lembut. Maka Aisyah berkata, engkau tadi berkata tentang dia seperti apa yang engkau katakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, kapankah kamu melihatku mengatakan perkataan keji? Sesungguhnya seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut akan kekejiannya. Nabi telah berbuat mudarah dengan orang tadi ketika dia menemui beliau, padahal orang itu jahat karena beliau menginginkan kemaslahatan agama. Hal itu menunjukkan bahwa mudarah tidak bertentangan dengan al-wala wal bara. Sedangkan kita kan Ibu, ada teman kita nih baru ngaji, ya, baru ngaji, atau mungkin kemarin siapa temannya Teh Bilqis teh? Yang baru lagi? Ya, yang itu ya, yang dari Prancis begitu kan, datang dengan kondisi apa adanya. Maka kita tunjukkan kebaikan, tunjukkan kelembutan kita. Untuk apa? Untuk supaya menarik hatinya, supaya dia mau mengenal Rabb, dia mau mengenal Allah gitu. Nah, sedangkan kalau bersikap begitu, maka tidak berpengaruh pada al-wala wal bara. Sedangkan mudahana tadi dilarang, sedangkan mudarah itu tidak dilarang. Ingat, mudahana adalah bersikap baik tanpa pengingkaran sehingga berteman dekat. Sedangkan mudarah adalah berlemah lembut agar dia terbawa mau sama kita. Bahkan kalau ada orang fasik kemudian dia sedang belajar, maka berlemah lembutlah Kang Teteh. Hati-hati ketika orang datang ke tempat kita nih, misalkan gitu ya. Kalau yang perempuan misalkan nama teh belum menutup aurat begitu, disambut. Karena dia mungkin sedang mencari hidayah, makanya bertemu kita di majelis ilmu, bertemu kita di masjid. Jangan bilang sholat, selesai sholat perempuan itu buka mukena, kemudian apa? Ternyata tidak menutup aurat. Terus kita bilang, lebarnya sholat. Nanya, padahal mah nutup aurat. Hei, dikira ngomongin kayak gitu nggak lebar sholat nah gitu. Berbicara seperti itu pun gibah bukan? Sama. Maka ketika ada orang seperti itu, alhamdulillah, lihat betapa adilnya Allah pada dia, sholatnya saat menutup aurat diterima. Sedangkan di luar sholat dia tidak menutup aurat, hal yang lain. Semoga Allah beri hidayah. Enak toh ketimbang saya mau gitu. Atau misal akang-akang ya melihat pemuda datang gitu ke masjid dengan kuping yang bolong, kabayang kita bolong maki ya dengan kupingnya bolong bekas tindikan, disambut bukan? Masjid juga gitu. Emang ke masjid yang datang ke masjid hanya orang-orang yang tidak bolong kupingnya saja gitu? Kan yang bolong juga boleh tuh gitu. Maka dengan orang yang sedang belajar, dia sedang tertarik, lemah lembutlah. Kata Ibu, maka dengan teman kita nih yang belum paham, yang belum mengerti, contoh ini mah ya, contoh Ibu. Jangan tersinggung ya, jangan tersindir. Tapi ya sudah, kalau merasa begitu kemarin ya, nggak bisa mengontrol. Misal baru masuk tahsin, karena sebelumnya sudah belajar di tempat lain, enggak harusnya gini, kan jadi gurunya teh. Nah gitu, biarkan saja, nanti sadar sendiri, nggak usah dilihat belajar, nggak usah gitu, senyumin aja. Nanti suatu saat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dia belajar dengan kita, atau mungkin tetehnya, ibunya yang sudah ditahfidz melihat ini temannya yang baru masuk di tahsin, wah bicaranya bukan begini, biarkan saja.
Nanti setelah 4 bulan, 6 bulan bersama, dia akan menceritakan, dulu abi kieunya maafnya. Dia akan bilang begitu sendiri kok. Tenang saja, biarkan, maafkan. Itu namanya mudarah, karena dia belum paham. Jadi tidak semua harus yang benar disampaikan saat itu juga. Karena nasi itu baik, tapi coba kasih ke bayi nu baru lahir nasi yang baik itu teh. Nasi teh baik tuh atau kalau diabetes. Nasi yang kita makan sehari-hari itu kan. Kemudian kita kasih ke bayi yang baru lahir, bagus nggak? Nggak bagus. Ada saat, ada waktu, ada kondisi di mana sesuatu itu harus disampaikan. Ada saat, ada waktu, ada kondisi di mana sesuatu itu harus kita tahan dulu agar menjaga hatinya siap. Karena hati seseorang itu belum tentu siap menerima kebenaran yang seutuhnya. Misalkan teteh ibu ya, ini biasanya yang dialami oleh pemuda-pemuda yang baru nikah, baru melahirkan gitu ya. Sepuh-sepuh zaman dulu begitu, biasanya pami bayi lahir teh aya naon? Disawen. Disawen. Disawen teh apa disawen? Anak-anak tahu sawen tidak? Bumbu-bumbu dapur ditusuk sate disimpan di sebelah bayi atau disimpan di atas pintu. Tidak ada manfaat, tidak ada menghasilkan apapun. Jangan berarti tong percaya nu karya di depan ibunya, di depan neneknya, la haula. Nanti kalau sudah pergi baru buang gitu. Menjaga hatinya, berikan dulu gitu kan. Nah, sudah pergi baru buang. Jangan di depan mukanya langsung, tidak bagus. Tidak bagus. Kecuali kalau dia sudah memaksa, maka kita jelaskan dengan yang baik. Itulah mudarah, al-wala wal bara. Ini adalah salah satu metode dalam berdakwah kepada Allah, termasuk di dalamnya adalah mudarah Nabi terhadap orang-orang munafik karena khawatir akan kejahatan mereka dan untuk menundukkan hati mereka dan orang lain. Contoh ada Ibu, contoh kasus datang ke saya nanya, "Tak cenah kumaha ieu teh nya cenah?" Saya mah biasa Jumatan teh ada azannya yang 2 kali gitu kan. Sedangkan ada sholat qobliyahnya dulu. Kemudian saat khotib naik mimbar ada azan lagi. Kan sholat qobliyahnya itu mengganti 2 rakaat yang sholat duhur. Kemudian setelah khutbah 2 rakaat sholat Jumat. Gimana ini teh? Sedangkan ada saudara yang lain dari golongan yang lain, dia apa? Dia tidak sholat qobliyah. Kumaha tuh sholat Jumat nasah atau henteu? Senyum heula. Nggak usah dibahas itunya. Ku abi dilencengkan ke yang lain. Begini Pak, saudara. Contoh soal aurat laki-laki. Nabi itu pakai kata baina. Aurat laki-laki itu baina, pusar dan lutut. Baina itu artinya di antara. Di antara. Nah, pami makna di antara teh bisa jadi 2, Pak. Ada yang berpendapat akhirnya dari pusar, antara pusar sampai lutut itulah aurat laki-laki. Nah, ada juga yang berpendapat di antara pusar dan lutut ada apa? Nah, itulah aurat laki-laki. Dari hadis yang sama Pak. Mohon. Jadi beda pendapatnya Pak. Beda. Begitu Pak salat Jumat Pak. Oh, tuh kan? Jadi bisa lebih nerima. Nggak usah dibahas salah. Hendak gitu Pak. Bapak nu belajar kuduna. Nggak gitu. Tidak begitu. Nah, ini pentingnya metode dalam berdakwah. Kalau kita sebagai orang yang bertauhid, maka pelajari hal tersebut. Itu saja dulu Anda Ibu ya. Untuk hari ini sudah maghrib, bilih kabujang wangi teuing. Hatur nuhun Anda Ibu, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.